Penyelidikan kasus dugaan pembunuhan I Nyoman Cita, 50, alias Nyoman Colik, warga Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali terus berkembang. Sehari setelah hasil autopsi memastikan korban tewas akibat 4 luka tusuk senjata tajam, aparat kepolisian memperluas penyelidikan dengan menyisir lokasi kejadian, menelusuri rekaman CCTV, hingga mendatangi sejumlah toko emas. Kasus kematian pemilik warung lawar yang ditemukan mengambang di Tukat Bubuh, perbatasan Desa Takmung dan Desa Negari, kini menjadi perhatian serius Polres Klungkung. Polisi berupaya mengungkap pelaku sekaligus menelusuri motif di balik pembunuhan yang diduga disertai hilangnya perhiasan emas milik korban. Polisi sisir Tukat Bubuh, cari barang bukti baru. Pada Jumat 3 Juli 2026 pagi, aparat gabungan dari Satreskrim Polres Klungkung kembali melakukan penyisiran di sepanjang aliran Tukat Bubuh. Penyisiran dilakukan untuk mencari barang bukti yang diduga masih tertinggal di sekitar lokasi, termasuk pakaian korban yang hingga kini belum ditemukan. Di lokasi yang diduga menjadi tempat terakhir Nyoman Cita terlihat hidup, polisi telah memasang garis polisi, pelis lain, untuk memudahkan proses olah tempat kejadian perkara lanjutan. Sementara itu, keluarga korban juga tampak menggelar banten pengulapan di atas aliran sungai sebagai bagian dari rangkaian ritual adat Bali. Polisi telusuri rekaman CCTV. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Reno Chandra Wibowo, mengatakan penyidik ini fokus mencari petunjuk melalui rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Tidak hanya di sekitar Tukat Bubuh, polisi juga menelusuri CCTV di sepanjang Jalan Bypass Ida Bagus Mantra yang diduga menjadi jalur yang dilalui korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Tim kami sudah menelusuri CCTV di sekitar Bypass Ida Bagus Mantra dan sekitarnya. Kami cari petunjuk, ujar AKP Reno, Jumat 3 Juli 2026. Polisi berharap rekaman CCTV dapat membantu mengungkap pergerakan terakhir korban maupun keberadaan pihak lain yang diduga terlibat. Kalung emas 70 gram jadi fokus penyelidikan. Selain mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian, penyidik juga mendalami hilangnya kalung emas milik korban. Menurut keluarga, Nyoman Cita hampir selalu mengenakan kalung emas seberat sekitar 70 gram lengkap dengan liontin emas antam saat beraktivitas. Namun saat jenazah ditemukan, kalung tersebut sudah tidak ada. Diketahui, emas tersebut bernilai ratusan juta rupiah apabila dijual dan dikonversi ke mata uang rupiah saat ini. Untuk menelusuri kemungkinan perhiasan itu dijual, polisi telah menerjunkan tim ke sejumlah pedagang dan toko emas. Tim kami semua turun, ada juga yang melakukan penelusuran ke pedagang atau toko jual beli emas, ungkap AKP Reno. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah perhiasan korban telah diperjualbelikan setelah kejadian. Hasil autopsi pastikan korban tewas akibat senjata tajam. Sebelumnya, tim kedokteran forensik RSUP Profesor Ngoerah Denpasar memastikan Nyoman Cita meninggal akibat luka tusuk benda tajam. Dokter forensik menemukan 4 luka tusuk, masing-masing 1 di punggung kanan, 2 di punggung kiri, dan 1 di bagian depan perut. Selain itu, ditemukan pula luka memar dan lecet pada bagian leher korban. Luka tusuk di punggung kiri menyebabkan kerusakan organ dalam dan pendarahan hebat yang menjadi penyebab utama kematian. Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa korban merupakan korban pembunuhan. Jenazah masih dititipkan di RSUD Klungkung. Pasca autopsi selesai dilakukan di RSUP Profesor Ngoerah Denpasar, jenazah Nyoman Cita telah dibawa kembali ke Klungkung. Namun hingga Jumat, keluarga belum memakamkan korban. Jenazah sementara masih dititipkan di instalasi pemulasaraan jenazah RSUD Klungkung sambil menunggu proses penyelidikan kepolisian dan penentuan hari baik untuk upacara adat. Adik korban, I Ketut Budaana, berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku di balik kematian kakaknya. Jenazah sementara kami titip di RSUD Klungkung. Harapan kami aparat kepolisian agar dapat segera mengungkap kasus ini, karena meninggalnya kakak saya ini tidak wajar, ujarnya, Jumat 3 Juli 2026. Kronologi kasus Nyoman Cita. Kasus ini bermula ketika Nyoman Cita berpamitan kepada istrinya pada Rabu 1 Juli 2026 sore dengan alasan ingin menenangkan pikiran. Korban diduga menuju kawasan Tukat Bubuh di sekitar perumahan Pesona Lepang, lokasi yang memang sering dikunjunginya. Saat malam tiba dan korban tak kunjung pulang, keluarga bersama warga melakukan pencarian. Di tepi sungai ditemukan sepeda motor korban masih dalam keadaan terkunci serta telepon seluler yang masih menyala. Namun pakaian yang dikenakan korban tidak ditemukan. Keesokan harinya, Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 7 WITA, tim gabungan menemukan Nyoman Cita mengambang di aliran Tukat Bubuh dalam kondisi tanpa busana dan mengalami sejumlah luka di tubuhnya.
Hasil autopsi kemudian memastikan korban meninggal akibat 4 luka tusuk senjata tajam disertai luka memar pada bagian leher. Polisi terus dalami motif pembunuhan. Hingga kini Satreskrim Polres Klungkung masih memeriksa sejumlah saksi, menganalisis barang bukti, menelusuri rekaman CCTV, serta mencari keberadaan perhiasan emas korban. Polisi belum mengungkap motif maupun identitas terduga pelaku. Namun, penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan seluruh fakta terungkap dan pelaku pembunuhan Nyoman Cita segera ditangkap.